Sudah minum obat ereksi dari dokter, tetapi kok tidak ada perbaikan sama sekali. Rasanya penis susah untuk kuat. Ini adalah pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya. Kita akan membahas ya, kira-kira apa saja faktor yang membuat ereksinya tidak membaik padahal sudah minum obat dari dokter. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dipertimbangkan sehingga di akhir kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki ereksi yang tidak mempan dengan pengobatan obat ereksi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita masuk ya ke segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini kita akan membahas pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya. Buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan ke email andrologibanjarmasin@gmail.com untuk kita bahas secara bersama-sama di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu ya isi email dari subscriber saya. Siang dok, saya Ilham, umur 53 tahun. Saya ingin berkonsultasi mengenai masalah ereksi yang sudah cukup lama saya alami. Gangguan ereksinya mulai muncul sekitar 1 tahun lalu, tapi saya rasa sekarang makin memberat dari biasanya. Kalau dulu masih bisa dipaksakan untuk masuk kelamin istri, sekarang malah tidak bisa sama sekali. Mau dirangsang seperti apapun, tetap saja tidak bisa keras sama sekali. Saya sudah memeriksakan diri ke dokter dan diberi obat sildenafil 50 mg, tapi yang saya rasa setelah minum tidak ada perbaikan signifikan, hanya membesar sebentar. Kata dokter yang memeriksa, penyebabnya dikarenakan stres dan kejenuhan. Tapi saya merasa stres saya masih terkontrol saja. Memang kondisi impoten ini bikin saya cemas, tapi rasa-rasanya tidak sampai bikin saya cemas berlebihan. Saya dulu perokok berat selama puluhan tahun sejak SMA, tapi sejak masalah ini muncul, saya sudah berhenti merokok selama 1 tahun. Saya juga punya penyakit diabetes, tetapi gula darah terakhir saya saat dicek di puskesmas 1 bulan lalu dalam kondisi terkontrol. Gula darah 147. Obat yang saya minum metformin 2 kali sehari. Kondisi gangguan ini bikin hubungan saya dengan istri jadi renggang. Pernah suatu kali istri marah sekali karena saat hubungan badan kami gagal di tengah jalan dan istri bilang kalau saya tidak serius dalam pengobatan. Padahal sejujurnya saya sudah berusaha sekali untuk berobat. Akhirnya belakangan ini saya berusaha menghindar kalau diajak istri hubungan badan karena takut mengecewakan lagi. Sekarang untuk kondisi saya ini, apakah betul disebabkan stres? Solusinya bagaimana ya dok agar saya bisa sembuh? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Ilham untuk kiriman pertanyaannya. Ini cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Karena dia bilang sebetulnya dia sudah mendapatkan pengobatan dari dokter untuk masalah impotensinya. Tetapi kok masalahnya tidak ada perbaikan dan dia masih memiliki kendala untuk berhubungan seksual. Apakah betul nih dikarenakan stres? Padahal dia ngerasa kalau nggak ada yang stres mengganggu sama sekali. Baik, pertama-tama kita akan membahas ya tentang gejala yang dirasakan pada Bapak Ilham. Bapak Ilham ini usianya sudah 53 tahun. Memang kalau sudah di atas 40 tahun, sering sih banyak penyebab gangguan ereksi yang disebabkan karena ada kelainan faktor penyakit di tubuh. Jadi kita dengarkan dulu ya, dia cerita kalau gangguan ereksinya itu sudah muncul sejak 1 tahun yang lalu. Hanya saja dia merasakan kalau sekarang ini kondisinya makin memberat. Dari yang awalnya bisa untuk hubungan seksual, tetapi sekarang malah tidak bisa sama sekali. Jadi ya, ada yang disebut dengan EHS, Erection Hardness Scale, atau tingkat kekerasan ereksi penis. Normalnya tingkat kekerasan ereksi penis itu nomor 4. Dia itu keras dan besar secara sempurna, kuat untuk penetrasi. Pada orang-orang yang mengidap gangguan ereksi akibat ada permasalahan di tubuh, seringkali terdapat penurunan ereksi, tetapi secara bertahap. Awalnya nomor 4, dia itu seperti timun atau terong ya. Lama-lama mulai agak turun tuh, nomor 3. Dia udah mulai menurun kekerasannya, tetapi masih bisa tuh untuk hubungan seksual. Persis kayak kita megang pisang dengan kulitnya. Lama-kelamaan makin turun lagi, derajat 2 itu udah kayak daging pisang, atau bahkan akhirnya di nomor 1, seperti kita memegang tahu. Penisnya hanya membesar saja, tetapi tidak keras sama sekali. Biasanya kalau sudah di derajat 1 dan 2 ini, dia tidak dapat berhubungan seksual sehingga akhirnya terasa sekali sangat mengganggu untuk bisa berhubungan. Makanya biasanya pasien-pasien yang datang ke saya, dia itu gangguan ereksinya sudah di derajat 1 atau 2. Atau bahkan ada juga yang datang dalam kondisi derajat 0. Penisnya tidak mampu membesar sama sekali. Ini sudah kriteria kalau gangguan ereksi yang sangat berat. Makanya pada Bapak Ilham ini dia cerita ya, dulu masih bisa dipaksakan. Mungkin itu masih yang derajat 3, masih bisa untuk hubungan seksual. Tetapi sekarang malah tidak bisa sama sekali. Besar kemungkinan ini berada di derajat 1 atau mungkin derajat 2. Ini merupakan ciri khas yang disebut dengan disfungsi ereksi organik atau adanya kelainan penyakit di tubuh yang mengakibatkan gangguan ereksi. Berbeda ya kalau misalnya nih penyakit impoten akibat permasalahan pikiran. Biasanya kalau faktor pikiran, gangguan ereksinya tuh biasanya dia dalam kurun waktu yang singkat, mendadak dan langsung signifikan.
Awalnya ereksinya kuat banget, tiba-tiba besoknya langsung lembek banget. Nah, ini udah kecurigaan kalau faktor pikiran. Tetapi kalau perlahan-lahan, gradual keluhannya, ini kecurigaan kalau faktor ada masalah organik di tubuh atau adanya penyakit di tubuh. Sebelum lanjut, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena itu akan sangat membantu saya untuk bisa semangat membuat video selanjutnya dan tidak ketinggalan ketika ada konten-konten edukasi berikutnya. Terus dia cerita ya, mau dirangsang seperti apapun, tetap saja tidak bisa keras sama sekali. Nah, ini menunjukkan ya, kalau mungkin dia masih ada gairah, pengen untuk berhubungan seksual, tetapi udah dirangsang, disentuh-sentuh istri, kemudian juga udah menggunakan berbagai faktor, masih tidak ada optimal. Bahkan ya, bukan tidak mungkin pada Bapak Ilham ini, meskipun dia masturbasi, masih tidak bisa untuk fungsi ereksi. Karena tadi, memang mungkin ada masalah di penisnya yang menyebabkan dia tidak bisa mengeras secara sempurna. Lanjut lagi ya, Bapak Ilham ini cerita, dia sudah diberikan obat oleh dokter, namanya itu adalah Sildenafil 50 mg. Sildenafil itu adalah obat kimia yang memang sering diresepkan oleh dokter untuk membantu ereksi. Kita mungkin sudah familiar ya dengan merek patennya, itu adalah Viagra. Jadi Viagra ini salah satu obat ereksi yang sudah lama digunakan. Nama kandungan dari Viagra itu adalah Sildenafil. Sildenafil ini ada beberapa dosis ya, ada yang 50 mg, ada yang 100 mg. Pertanyaannya, kenapa nih dia udah minum obat ereksi dari dokter, tapi kok nggak ada perbaikan optimal? Nah, ini ada beberapa faktor kemungkinan ya yang bisa menyebabkan tidak terdapat perbaikan secara signifikan. Yang pertama, bisa jadi ya cara minumnya yang salah. Jadi kita harus tahu kalau obat Sildenafil ini dia akan terganggu penyerapannya kalau misalnya dia dimakan berdekatan dengan jam makan. Misalnya dia baru selesai makan, langsung 30 menit kemudian dia minum obat. Hal ini akan mengakibatkan obat Sildenafil tadi tidak terserap dengan baik. Karena obat ini dia akan terhambat penyerapannya dengan adanya makanan di daerah lambung. Idealnya ya kalau kita mau konsumsi Sildenafil ini biasanya saya sarankan untuk menunggu kira-kira 2 jam dari waktu makan terakhir. Misalnya Bapak Ilham makan malam jam 7. Berarti dia kalau mau minum obat idealnya jam 9 malam, 2 jam. Jadi beri waktu supaya makanan dalam lambungnya itu sudah kosong sehingga penyerapan obatnya ini bisa terserap secara sempurna. Kemudian faktor lain lagi ya yang bisa menyebabkan tidak ada perbaikan, jangan-jangan Bapak Ilham ini belum mendapatkan rangsangan yang cukup. Ini yang sering jadi kesalahan ya. Banyak orang yang anggap kalau minum obat ereksi langsung terjadi ereksi secara instan. Padahal ya obat ereksi itu baru bisa bekerja kalau kita mendapatkan rangsangan. Makanya sangat penting ya setelah kita minum obat, jangan lupa untuk coba dirangsang terlebih dahulu. Disentuh-sentuh oleh istri, kemudian dirangsang dengan optimal, sentuh bagian zona sensitifnya. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan gairah dan barulah obatnya dapat bekerja. Kalau misalnya ya Bapak Ilham ini minumnya udah tepat, udah dapat rangsangan, tapi kok masih belum ada perbaikan. Nah, ini bisa juga faktor-faktor yang lain. Bisa jadi nih gangguannya berat sehingga mungkin perlu penyesuaian dosis. Kadang Sildenafil ini bisa digunakan dosis yang lebih tinggi yaitu adalah 100 mg. Memang banyak orang yang khawatir ya, dok kira-kira aman gak nih dosis tinggi 100 mg? Ini 2 kali lipat dari dosis normalnya loh dok, biasanya 50 mg. Jawabannya ya tergantung kondisi tubuh juga dan anjuran dari dokter. Saya tidak menganjurkan ya kalau kita konsumsi dosis tinggi secara sembarangan tanpa anjuran dari dokter. Sebaiknya pertimbangkan untuk dicek apakah kondisi tubuh kita aman dan fit untuk bisa menggunakan dosis yang lebih tinggi. Biasanya akan dicek juga ya apakah ada faktor pemberat, kontraindikasi atau penyakit penyulit, kemudian juga akan dipertimbangkan apakah ada efek samping yang mengganggu. Selain itu kadang juga bisa dipertimbangkan ya untuk mengganti obat jenis lain. Jadi obat-obat ereksi itu ada beberapa jenis. Memang Sildenafil ini salah satu yang sering digunakan sejak dulu kala. Tetapi sekarang ini ada juga golongan-golongan lain seperti Tadalafil dan Vardenafil. Penting untuk diketahui juga ya, obat Sildenafil ini dia baru mencapai titik terbaiknya setelah 1 jam kita mengonsumsi obat. Makanya sangat penting kita untuk menunggu terlebih dahulu. Jangan buru-buru baru minum obat langsung berhubungan seksual. Besar kemungkinan kandungan obatnya masih belum terserap secara sempurna sehingga mengakibatkan dia belum bisa memiliki fungsi yang terbaik. Tunggu 1 jam baru kita coba berhubungan seksual. Durasi kerjanya itu mencapai dari 1 sampai 4 jam. Jadi memang tidak terlalu panjang dari kerja Sildenafil ini. Terus apakah betul ya karena faktor stres dan kejenuhan itu yang mengakibatkan Bapak Ilham ini tidak membaik ereksinya? Jawabannya saya tidak bisa ya untuk menjawab secara pasti karena ya saya tidak memeriksa, saya cuma tahu kondisinya dari email yang Bapak Ilham kirimkan. Mungkin bisa jadi iya
ya betul Bapak ternyata masih stres, ada kekhawatiran. Karena dia cerita juga kalau sebetulnya dia berusaha untuk menghindar. Besar kemungkinan dia ada rasa fear of failure atau rasa takut akan kegagalan. Seringkali takut akan kegagalan ini yang akhirnya menghambat untuk bisa fungsi ereksi secara optimal. Tetapi ya, besar kemungkinan juga jangan-jangan bukan faktor stres. Atau kalaupun ada stres, bisa jadi ini merupakan sebuah kondisi gangguan ereksi campuran. Ada faktor stres, tetapi ada penyebab lain yang belum tertangani dengan baik. Salah satunya yang paling sering saya temui itu adalah banyak pria yang mengidap impoten tetapi tidak dilakukan pemeriksaan hormon testosteron. Nah, Bapak Ilham ini tidak cerita ya apakah dia sudah mengecek kadar hormon testosteronnya atau belum. Karena kita harus tahu ya, kondisi ereksi itu bahkan tidak akan terjadi perbaikan yang signifikan meskipun kita minum obat kalau hormon testosteronnya ini sangat rendah sekali. Karena hormon testosteron ini seperti bensinnya untuk fungsi seksual pria. Kalau tidak diterapi testosteronnya, maka yang terjadi organ penisnya tidak dapat bekerja dengan optimal. Biasanya ya, pada pria-pria yang sudah menginjakan usia 40 tahun, itu sangat rentan terjadi penurunan hormon testosteron. Apalagi pada Bapak Ilham ini dia cerita, dia mengidap kondisi diabetes. Diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang juga akan memperberat terjadinya penurunan hormon testosteron. Makanya ya, saya sangat menganjurkan pada Bapak Ilham, coba deh pertimbangkan untuk mengecek kadar hormon testosteron. Pengecekan hormon testosteron ini dilakukan dengan pengambilan darah di lengan, kemudian dievaluasi oleh laboratorium. Nanti akan keluar ya range nilainya. Hanya saja hati-hati dalam menginterpretasi hormon testosteron. Saya pernah beberapa kali menemui pasien ya yang dia cerita, "Dok, saya udah ngecek hormon testosteron. Coba lihat nih dok, ini hasilnya normal aja nih range-nya. Kok saya masih ada gangguan ereksi ya, nggak mempan?" Ternyata dia menginterpretasikan berdasarkan range normal yang terpampang dari lembar laboratorium. Sesungguhnya ya, untuk nilai normal hormon testosteron, saya tidak pernah memakai range normal dari laboratorium. Sebagai gambaran aja ya, kalau secara konsensus internasional, dia menyebutkan yang disebut dengan kekurangan hormon testosteron apabila kadar hormon testosteronnya di bawah dari 350 nanogram per desiliter. Tetapi pada beberapa pertimbangan, bisa saja loh hormon testosteronnya di atas nilai tersebut, namun memerlukan terapi testosteron. Biasanya ini perlu pemeriksaan dan pertimbangan dari dokter andrologi untuk menentukan kira-kira apakah bisa diberikan testosteron atau tidak. Makanya sangat penting ya untuk testosteron ini diinterpretasikan langsung oleh dokter andrologi untuk kita tahu kira-kira perlu mendapatkan penambahan terapi atau tidak. Pada orang-orang yang betul mengalami penurunan hormon testosteron, ketika dia mendapatkan terapi testosteron, itu akan sangat membantu baik sekali ke fungsi seksual. Biasanya dia ngerasain ya, libidonya mulai membaik, ereksi pagi mulai sering, sampai akhirnya ereksi bisa untuk berhubungan seksual. Bahkan pasien-pasien saya banyak yang dia akhirnya bisa tidak menggunakan obat minum semacam sildenafil ini untuk berhubungan seksual karena hormon testosteronnya sudah normal. Makanya ya, saya sungguh sangat menekankan sekali kalau hormon testosteron ini dicek. Kalau memang rendah, coba pertimbangkan untuk mendapatkan terapi dari dokter andrologi. Bonus tambahannya ya, hormon testosteron ini bukan hanya untuk fungsi seksual saja, tetapi juga untuk fungsi-fungsi tubuh lain, seperti mood akan membaik, pria kemudian akan menjadi bertenaga, jauh lebih produktif lagi, kemudian massa ototnya akan lebih baik, pembakaran lemaknya juga akan lebih optimal, sehingga dia komposisi tubuhnya jauh lebih ideal. Biasanya kalau hormon testosteron rendah, pria-pria tuh mudah gemuk, perutnya akhirnya gemuk, dia susah kurus, udah coba diet segala macam. Jangan-jangan hormon testosteronnya ini yang rendah. Makanya sangat penting sekali ya hormon testosteron. Bisa dibilang hormon testosteron adalah salah satu kunci hormon terpenting pada pria. Baik, kita lanjut lagi ya membahas tentang Bapak Ilham ini. Dia cerita sudah berhenti merokok selama 1 tahun. Ini merupakan hal yang sangat bagus sekali ya. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bapak Ilham. Karena banyak pria yang kadang dia tidak mau berhenti merokok. Karena ngerasa, udah kepalang tanggung, udah lama ngerokok, kayaknya nggak ada efeknya juga ya. Tidak ada kata terlambat untuk kita berhenti merokok. Saran saya sebaiknya kalau kita bisa berhenti rokok sejak dulu kala atau mungkin sekarang, segera berhenti merokok sesegera mungkin. Karena dampaknya ini akan sangat baik untuk kesehatan penis. Semakin lama kita terpapar rokok, itu akan semakin buruk pula untuk fungsi dari kesehatan penis kita, khususnya fungsi ereksi. Untuk obat diabetes yang diminum ya, metformin 2 kali sehari, sebetulnya tidak ada efek samping yang bisa mengganggu fungsi seksual. Silakan saja diminum. Hanya saja di sini saya mau menggarisbawahi ya, Bapak Ilham cerita kalau gula darahnya itu adalah 147. Cuman dia nggak bilang nih, gula darahnya ini apakah gula darah sewaktu atau acak, jadi dia ngambilnya secara sembarangan, atau gula darah puasa
puasa, dan bagaimana dengan 2 jam setelah makan. Karena hati-hati ya, kalau gula darah puasa, idealnya nilai normalnya itu di bawah 100. 2 jam setelah makan, idealnya di bawah 140. Sementara kalau gula darah acak, betul, dia nilainya di bawah 200. Untuk Bapak Ilham ini, saran saya coba pertimbangkan untuk mengecek gula darahnya secara lengkap ya. Pertimbangkan, cek gula darah puasa 2 jam setelah makan, dan juga bisa pertimbangkan HbA1c. HbA1c ini adalah penanda gula darah dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi kadang beberapa orang ada yang dia tahu ya, karena besok mau cek, malamnya makannya dikit-dikit aja deh. Nanti habis itu 2 jam setelah makannya dia makannya dikit supaya kelihatan normal. Padahal sebelum-sebelumnya makannya nggak teratur, gulanya tinggi. Ini yang mengakibatkan gangguan ereksinya tidak membaik. Makanya kita harus tahu juga dalam 3 bulan kira-kira bagaimana nilai gulanya. Makanya sangat penting cek 3 itu. Kalau memang HbA1c, gula darah puasa atau 2 jam setelah makannya itu tinggi, maka sangat penting untuk mendapatkan terapi atau penyesuaian dosis obat gula supaya gulanya ini bisa lebih terkontrol. Oke, sekarang yang terakhir ya, apa yang harus dilakukan Pak Ilham supaya fungsi ereksinya membaik? Tentu itu adalah harus memperbaiki pola hidup sehatnya. Jadi saran saya untuk berolahraga, kendalikan stres. Kalau memang stresnya ini mengganggu, coba untuk komunikasikan dengan baik dengan pasangan. Saran saya jangan mendam masalah ini sendiri. Bicara baik-baik dengan istri, ceritakan kalau dia sudah mendapatkan pengobatan tapi masih belum optimal. Tunjukkan rasa seriusnya untuk mau berkonsultasi lebih lanjut lagi. Saran saya juga pertimbangkan berkonsultasi langsung dengan dokter andrologi. Harapannya supaya bisa mendapatkan pendekatan terapi dan pemeriksaan yang jauh optimal. Selain itu, Bapak Ilham juga harus sering-sering olahraga ya, karena pada usia 40 tahun hormon testosteronnya sering turun. Kalau mau memperbaiki secara alami, bisa sih kita dengan melakukan olahraga. Salah satunya kita dengan melakukan olahraga kekuatan. Misalnya kita nge-gym tuh 2 kali seminggu, ditambah lagi aerobik ya 150 menit per minggu, seperti kita lari atau berenang. Itu akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Penting juga ya Bapak Ilham untuk men-screening faktor-faktor penyakit lain. Betul, gulanya udah dicek, jangan lupa juga bagaimana tekanan darahnya. Jangan-jangan tensinya ini juga meningkat atau hipertensi alias darah tinggi. Ini perlu dikoreksi. Selain itu cek juga ya bagaimana dengan kolesterol juga asam urat. Lalu yang penting juga ya harus turunkan berat badan. Karena di sini Bapak Ilham tidak cerita berat badannya. Kadang banyak orang yang dia itu ternyata obesitas parah. Obesitas atau kegemukan, terlebih kalau lingkar pinggangnya itu lebih dari 90 cm, itu sudah menunjukkan kalau obesitasnya berat dan perlu untuk penurunan berat badan. Kalau pria itu obesitasnya semakin parah, hormon testosteronnya ini akan semakin rendah dan mengakibatkan gangguan fungsi seksual. Selanjutnya tentu ya Bapak Ilham harus melakukan pengecekan hormon testosteron dan pertimbangkan untuk mendapatkan terapi testosteron oleh dokter andrologi kalau memang hormonnya rendah. Terkait penggunaan obat ereksi tadi yang sildenafil, sebaiknya pertimbangkan untuk mengkonsumsinya secara tepat. Dapat dipertimbangkan pula ya untuk penyesuaian dosis atau penggantian jenis lain sesuai dengan anjuran dokter. Jadi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan secara sembarangan, apalagi kita coba-coba gonta-ganti sendiri. Karena ya tadi, hati-hati karena obat tersebut merupakan obat yang golongan keras. Sebaiknya juga ya kalau kita nembus obat, jangan nembus secara sembarangan. Kita tebus di apotek resmi, karena banyak obat ereksi yang dia dijual secara palsu. Akibatnya tentu ini bisa berbahaya untuk tubuh. Hindari juga ya konsumsi jamu-jamuan atau permen kejantanan yang bisa mengklaim membuat ereksi instan, karena ini seringkali ada campuran bahan kimia dengan dosis lebih tinggi. Di samping itu juga penting ya pada Bapak Ilham untuk berkonsultasi dengan dokter andrologi. Jangan-jangan ada faktor-faktor lain yang perlu diketahui dan bisa ditangani dengan kita melakukan pemeriksaan secara langsung. Saya kurang tahu ya Bapak Ilham ini sebelumnya dia konsultasi ke dokter mana, karena di email tadi tidak ada keterangan lebih lanjut. Saran saya coba pertimbangkan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter andrologi. Karena memang ya gangguan ereksi ini sulit-sulit gampang untuk menerapinya. Kadang kita harus melakukan pengecekan lebih lengkap baru kita tahu dan bisa menangani akar penyebabnya. Selain itu juga ya ada berbagai pilihan untuk menangani faktor fungsi ereksi. Biasanya ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau misalnya udah terapi obat minum gak mempan, padahal sudah diatur dosisnya, akan dipertimbangkan untuk naik ke tahapan yang selanjutnya seperti terapi testosteron. Tapi kalau terapi testosteron tidak optimal, dipertimbangkan juga jangan-jangan perlu terapi lain. Mungkin konseling kalau misalnya stresnya tinggi, atau mungkin terapi gelombang kejut untuk memperbaiki fungsi pembuluh darah penis. Terkait pembahasan terapi-terapi ini, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini. Kalau ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.